Oke, Sobat Safir Academy, kembali lagi bertemu dengan saya untuk pembahasan soal SKD CPNS pada tes intelijensia umum atau TIU. Oke, langsung saja kita bahas soal yang pertama, teman-teman. Nah, soalnya adalah terkait dengan pola bilangan campuran gitu ya, ada bilangan bulat dan bilangan pecahan. Kemudian teman-teman diminta untuk mencari bilangan M yang tepat menggantikan posisi di situ pada pola bilangan. Apakah 4/15, 1/4, 64/63, 64/19, atau 65/19. Jadi di sini kan opsinya ini ada 5 dengan satuan penyebut yang berbeda-beda. Nah, teman-teman, di sini 1 dan 2 ini kita ubah menjadi bilangan pecahan juga ya. Nah, misalkan di sini 1 kita ubah menjadi berapa ini enaknya? 1/1 misalkan gitu ya, 1/1. Kemudian karena di sini setengah itu pembilangnya di sini kan macam-macam teman-teman. Jadi kita ubah menjadi bentuk yang lain ini. Misalkan kita kalikan 2 ya. Atas bawah kita kalikan 2 berarti menjadi 2/4. Nah, maka ini sekarang jadinya 4/7. Sudah bentuk pola belum teman-teman? Yang bawah ini misalkan saya tambah 3. Ini sudah sama ini teman-teman. Tambah 3 ya. Nah yang atas itu polanya apa? Oh ini kali 2. Nah berarti kali 2. Berarti ini kok 4 lagi gitu ya. Maka kita kalikan 2 teman-teman coba. Berarti 4 kali 2 jadinya berapa? 8 per kali 2 jadinya 10. Nah ini kan sudah bentuk pola ini teman-teman. Kali 2 yang bawah tambah 3 ya. Maka sekarang kita punya lagi 16/13. Nah ini kali 2 lagi. Yang bawah tambah 3 lagi gitu ya. 2 berarti 2 itu kan sama dengan 32/16 ya teman-teman. 32 bagi 16 kan 2 ya. Ini juga sama kali 2 yang bawah tambah 3. Nah, berarti ini kita kalikan 2 jadinya berapa? 64 ya. Yang bawah per berapa? 19 karena ditambahkan 3. Ini kan posisi M tadi ya. Nah, berarti di sini jawabannya bilangan yang tepat menggantikan M adalah 64/19. Nah, ada enggak ini? Oh, ada di opsi D. Nah, berarti jawaban yang tepat dari soal ini adalah opsi D. Jadi teman-teman mengubah bilangan bulat itu menjadi bilangan pecahan. Karena bilangan yang lain itu kan bentuknya pecahan. Gitu ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oh, kita ke soal tentang apa ini? Penarikan kesimpulan ya. Kita baca soalnya dulu teman-teman. Dalam mengikuti tes SKD CPNS, peserta yang bisa masuk ke ruang ujian adalah peserta yang membawa kartu ujian dan tanda pengenal. Ingat ya di sini tanda dan. Dan itu artinya konjungsi gitu ya. Dan harus memenuhi 2 syarat menggunakan dan. Nah, jadi dua-duanya harus terpenuhi ya, yaitu kartu ujian dan tanda pengenal. Jadi salah satu nggak boleh. Kemudian premis 2, saat tiba di lokasi tes SKD CPNS, Malik lupa tidak membawa tanda pengenal. Jadi ternyata salah satu syarat ini diingkari teman-teman. Nah, maka jadinya salah gitu ya soalnya premisnya. Maka otomatis di sini apa? Dalam mengikuti tes SKD CPNS, partai yang bisa masuk ke ruang ujian. Nah, ini berarti karena dia cuma membawa 1, artinya dia tidak bisa masuk ke ruang ujian. Nah, teman-teman tinggal cari apakah A, Malik bukan. Nah, ini salah ya. Malik tidak bisa masuk ke ruang ujian SKD. Nah, ini. Jadi jawaban yang tepat ada di opsi B. Nah, ini kan Malik bisa masuk ke ruang ujian jika SKD hanya dengan kartu ujian. Kan nggak boleh, harus dua-duanya. Malik tetap bisa masuk. Ah, ini salah. Malik hanya mengantar saudaranya. Di sini dalam premisnya kan tidak disebutkan bahwa dia mengantarkan saudaranya. Ya, jadi jawaban yang tepat ada di opsi B karena dia melanggar salah satu prinsip dari konjungsi. Ya, teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini. Jika P dan Q adalah akar-akar dari X kuadrat dikurangi 5X ditambah 6 sama dengan 0, maka hasil perkalian P dan Q adalah apakah negatif 2, 0, 2, 4, atau 6. Teman-teman, sebenarnya untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat, teman-teman bisa menggunakan cara pemfaktoran ya. Boleh, pemfaktoran. Tapi
ada lagi cara yang lebih cepat, teman-teman. Nah, di sini saya tulis misalkan X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0. Nah, ingat bentuk umumnya persamaan kuadrat, BU itu bentuk umum, yaitu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 ya, teman-teman. Maka dari soal ini, A-nya berapa? Ini artinya kan 1X kuadrat ya. Berarti di sini A-nya 1, B-nya yaitu ini kan sebelumnya X yaitu negatif 5, sementara C-nya atau konstantanya yaitu 6. Nah, kemudian di sini kan ada PQ akar-akarnya. Soalnya kan ada hasil perkalian. Nah, di sini jadi P kali Q, teman-teman, itu rumus cepatnya yaitu C dibagi A, yaitu berapa? C-nya berapa? 6 dibagi 1, yaitu 6. Nah, cepat kan? Jadi jawabannya adalah di opsi E. Misalkan yang ditanyakan adalah hasil penjumlahan, teman-teman, yaitu P ditambah Q. Rumusnya apa? Yaitu negatif B per A. Yaitu berapa? Negatif dari negatif 5 per 1. Negatif ketemu negatif kan positif ya. Jadinya 5 per 1 berapa? 5. Nah, ini boleh. Atau teman-teman juga bisa menggunakan cara pemfaktoran. Cuma ini saya rasa lebih cepat daripada cara pemfaktoran. Gitu ya, teman-teman. Semoga penjelasan yang saya berikan bermanfaat. Terima kasih.